Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Kita semuanya sepakat bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tapi apakah kita sudah benar-benar paham, benar-benar tahu tentang apa dan bagaimana itu penjajahan? Apakah penjajah itu hanya Belanda atau rombongan pasukan militer membawa senjata yang datang menyerbu sebuah wilayah, kemudian menguasai wilayah itu karena kekuatan militernya? Tentu saja tidak. Penjajahan tidak ada sebatas penguasaan sebuah wilayah karena kekuatan militernya, tetapi juga penjajahan bisa pula dalam bentuk penguasaan wilayah, penguasaan kebijakan karena kekuatan ekonominya, penjajahan ekonomi. Dan yang sangat mungkin hampir tidak pernah disadari adalah penjajahan atas sebuah bangsa, atas sebuah negara, menguasai kebijakan-kebijakan pemerintah, kekuasaan negara, bukan hanya karena faktor ekonomi saja, tapi karena faktor spiritual, agama. Dengan pengaruhnya, dengan jubah agamanya, seseorang atau sekelompok orang bisa menguasai negara itu, menguasai kebijakan-kebijakan aparatur negara dengan segala macam fatwa dan pengaruh spiritualnya. Ini juga termasuk dalam bentuk penjajahan. Ini mungkin jarang sekali kita pikirkannya. Tapi siapapun orang, baik dengan pengaruh militernya, pengaruh senjatanya, ataupun pengaruh ekonominya, juga pengaruh spiritualnya, kemudian orang itu mampu mengatur sebuah negara, mampu mengatur, mengendalikan negara itu, mengendalikan para pejabatnya untuk kebijakan-kebijakan yang akan berlaku di negara ini. Mengendalikan, ya, bukan sekedar masukan, mengendalikan, termasuk mungkin mengendalikan orang-orang penting yang akan menjadi pejabat di negara itu, baik eksekutifnya, TNI Polri-nya, ataupun legislatifnya, kepala daerahnya, baik dengan cara militer, ataupun karena kekuatan ekonominya, membiayai pada saat pemilu, dan juga karena power of spiritualnya, dengan pengaruh agamanya, pengaruh pengikutnya, diatur semuanya dengan kekuatan-kekuatan ini, maka semuanya adalah bentuk penjajahan. Sekali lagi, semuanya adalah bentuk penjajahan di atas dunia ini. Tentu berbeda makna dari sebuah masukan dengan makna dari sebuah pengendalian kebijakan. Kalau dengan power ini, kemudian orang itu memerintahkan seorang pejabat negara pengambil kebijakan, kamu jangan pasang ini, tapi pasang ini saja. Ini buang yang jauh, gantikan yang ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai kemudian memberikan ancaman warning ketika kehendaknya tidak dituruti. Dengan warning sebagaimana kekuatan masing-masing, yang penjajahan militer dengan kekuatan militernya, yang punya ekonomi konglomerat dengan konglomerasinya, dan juga yang spiritual dengan kekuatan jamangahnya, dengan kekuatan fatwanya, mengancam pemilik kebijakan di negara ini, mengancam pemerintahan ini untuk melakukan sesuatu jika kehendaknya tidak dituruti. Itu semua adalah bentuk-bentuk dari penjajahan di atas dunia yang harus dihapuskan.